Halo, kali ini kita akan berbicara masalah memori. Nah, pada memori itu ada sebuah data yang tersimpan. Memori itu adalah sebuah perangkat untuk menyimpan data dalam bentuk biner ya, atau 0 dan 1. Begitu nggih. Dan semakin besar size-nya, size-nya, maka semakin lama juga durasi waktu untuk mengaksesnya. Itu ya. Itu adalah salah satu sifat dari sebuah memori. Nah, bagaimana memori itu diakses oleh sebuah prosesor dan seberapa cepat prosesor bisa mengakses memori. Nah, sebuah prosesor ya, itu biasanya dilabeli frekuensi yang maksimal, frekuensi maksimal yang bisa dijalankan, seumpama 2 GHz gitu ya. Nah, itu artinya time atau waktu itu kan sama dengan 1/f gitu toh. Nah, kalau 2 giga itu berarti 1/2 kali 10 pangkat 9 ya kan. Giga itu kan miliar kan. Ini satuannya second. Nah, kemudian berapa? Berarti kan 1/2 kali 10 pangkat min 9 second. Itu sama dengan 1/2 nanosecond. Ya enggak? Nah, artinya 1 bit data, 1 bit data itu dapat diakses only on setengah nanosecond. Gitu ya. Dapat diakses dalam setengah nanosecond saja. Nah, berarti kalau 1 second itu kan sudah ada berapa juta bit. Nah, itu biasanya sudah dalam bentuk instruction set ya. Kalau bitnya banyak itu sudah 1 set bit, itu biasanya sudah dalam bentuk instruksi kan gitu ge. Nah, kemudian memori, kita masih bicara memori. Memori itu terbagi menjadi 2 tentunya. Yang pertama primary ya. Yang berikutnya adalah secondary. Nah, primary itu yang utama itu biasanya RAM ya, atau SD-RAM. Itu yang ini ya, flash disk ya, atau hard disk. Nah, kalau primary itu hanya menyimpan data secara temporari ya. Maksudnya apabila dayanya ya, daya yang disuplai itu diputus gitu ya. Nah, maka memori yang disimpan pada primary memory ini akan hilang gitu ya. Nah, kalau yang di secondary, apabila dayanya itu terputus ya, maka data yang di secondary memory ini akan tetap utuh gitu. Maksudnya ini temporary dan ini permanen tuh begitu. Bukan permanen tidak bisa dihapus ya. Ini permanen terhadap satu daya gitu nggih. Nah, terus kenapa kok ada secondary, kenapa ada primary? Nah, begini saya gambarkan.
ini ada sebuah prosesor. Anda mau mendengarkan musik. Musiknya itu tersimpan di secondary memory. Ya. Ini di sini ada MP3. Kemudian playernya biasanya pakai player apa? Winamp, Windows Media Player kan. Seumpama WMP ya, Windows Media Player. Itu juga tersimpan di secondary memory. Maka prosesor itu minta ke hard disk. Hei, saya butuh WMP gitu ya. Nah, setelah itu WMP tersebut dibawa ke RAM ya. Atau kita sebutnya ya primary ya. Primary memory dibawa ke sini. Tadi kan kalau secondary memory itu kan time to access-nya lebih lama, sedangkan yang primary itu kan lebih cepat gitu kan ya. Jadi dibawa ke primary. Nah, setelah ke primary itu diproses oleh prosesor lagi, baru prosesor dibawa ke peripheral, input, output. Nah, itu ya. Jadi ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Itu. Jadi kenapa kok tidak dari prosesor ke secondary langsung gitu ya, langsung bolak-balik ya? Karena tadi time to access-nya lama, kemudian dia harus dikopi ya kan ke primary baru ke prosesor. Gitu ya. Biasanya yang dikopikan di sini tuh yang penting-penting dulu. Coba WMP. WMP itu semua gelondongan instruction setnya untuk merunning aplikasi itu, menjalankan aplikasi dibawa ke primary. Nah, baru nanti prosesor meminta MP3-nya gitu ya. MP3 minta ke sini. Oh, sudah selesai diputar. Nah, minta lagi MP3 yang kedua, lagu yang kedua. Yang lagu pertama tadi dihapus gitu ya. Nah, gitu. Jadi biar tidak ada jeda saat penyetelan lagu. Playing musiknya itu tidak ada jeda, tidak ada lag-nya gitu. Jadi bisa smooth. Nah, tapi ini yang yang komputer zaman-zaman dulu. Nah, kalau yang komputer yang terbaru di dalam prosesor ini ada case-nya gitu ya. Jadi ini saya hapus. Di sini ada cache memory. Ya, cache memory itu ya semacam RAM ya, tapi lebih kecil gitu ya dan lebih cepat. Nah, ini ke cache ya, gitu ya. Ini yang ketiga tadi. Jadi agar lebih cepat gitu ya, tidak ada jeda. Maksudnya jeda itu begini. Seumpama jenengan baru saja menyalakan komputer, kemudian Anda mau menjalankan WMP, otomatis ada jeda di situ. Kenapa ada jeda? Karena prosesor meminta secondary memory untuk membawakan instruction setnya ke primary, kemudian baru ke cache. Gitu ya. Jadi ada jeda di situ. Nah, setelah jalan, dia minta musik yang pertama, dibawalah ke primary. Ini kan tadi kosong karena WMP-nya sudah ada di cache toh. Nah, kemudian yang kedua sekalian, yang ketiga, sebab Anda mau nyetel 100 gitu. Nah, yang 50 musik sudah ada di sini, udah ngantri di sini. Jadi nanti prosesor hanya meminta cache memory untuk menjalankan ini instruction set dari WMP yang sudah disimpan di cache. Jadi bisa lebih cepat. Nah, nanti kalau musik yang kedua hanya meminta ke primary saja, jadi lebih dekat, lebih cepat gitu ya. Jadi jedanya juga akan lebih sedikit gitu. Itulah fungsi dari cache tadi. Nah, jadi aplikasinya disimpan di cache, kemudian ini mungkin lagunya gitu ya. Nah, videonya. Nah, gitu. Itu adalah fungsi cache, hanya untuk mempercepat prosesnya ini saja, proses intinya. Jadi tidak perlu nyari ke hard disk lama ya kan.
Seperti jenengan mainan Call of Duty, kalau RAM-nya kecil biasanya ya prosesor ini minta ke secondary memory dulu. Wah, ini kok ternyata datanya atau instruction setnya itu belum ada gitu ya. Dia minta ke sini, kemudian balik lagi ke prosesor. Karena di sini kok nggak dikirim ke primary ya, karena primernya kecil. Ini sudah full, cache-nya sudah full. Nah, mau nggak mau prosesor mintanya ke sini, secondary balik lagi, secondary ke prosesor, secondary ke prosesor. Jadi nge-lag gitu ya. Itulah kenapa kalau game-game yang berat prosesornya harus cepat, RAM-nya juga harus gede gitu ya, agar menyimpan instruction setnya lebih banyak gitu. Oke. Nah, tadi ini sudah perjalanan datanya. Yang berikutnya adalah tentang hierarki ya, hierarki memori. Saya tuliskan di sini ya, hierarki. Hierarki tulisannya gini ya, memori. Harusnya ada off-nya di sini ya. Nah, yang paling kecil dan yang paling sering itu adalah register. Paling sering diakses ya. Ini terbentuk dari flip, flop, gate ya. Kemudian yang yang berikutnya, level berikutnya yang lebih besar dari register itu adalah cache tadi, cache memory gitu ya. Nah, yang berikutnya lagi setelah ada cache itu ada main memory ya. Memori atau di RAM gitu sorry. Nah, yang berikutnya yang lebih besar lagi adalah secondary memory atau flash disk gitu ya, atau SSD atau HDD, hard disk. Nah, gini itu ya. Ini adalah hierarkinya. Jadi masalah time to access gitu ya, time to access itu yang atas ini semakin cepat. Jadi kecepatan ya, atau speed to access. Nah, ini akan turun seiring hierarkinya ini, seiring piramidnya ini. Nah, tetapi kalau harga cost ya, kemudian frekuensi usage, nah ini akan naik seiring dengan piramidnya itu ya. Jadi register ini harganya lebih mahal dan keseringan atau frekuensi dalam penggunaannya lebih sering gitu ya. Nah, itu adalah hierarki dari sebuah memori. Nah, berikutnya interfacing. Memory interface. Nah, untuk mengawali memory interface itu tadi kita sudah membahas tentang kecepatan. Kecepatan apa? Kecepatan ini prosesor. Nah, kecepatan prosesor itu satuannya adalah MIPS ya. Karena memori itu kan nanti pasti akan berhubungan dengan prosesor kan. Ini mempunyai unitnya adalah MIPS atau million instruction
instruction per second. Nah, mungkin P-nya ini kecil karena per ya. Nah, gitu. Nah, gini, MIPS ya, MIP. Itu. Nah, di sini bagaimana cara memberi data dengan sangat cepat. Karena tadi tentunya ada secondary memory, primary memory. Nah, itu kita harus, atau engineer itu harus memperhitungkan ukuran-ukuran memori-memori yang dipakai. Seumpama ada case kan di sini. Ada case. Kemudian di sini ada main memory. Di sini ada secondary. Yang lebih gede. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa seumpama Anda main Call of Duty itu sangat gede sekali. Seumpama Anda butuh 80 giga ya. Aplikasinya itu kan tidak ada RAM 80 giga kan. Seumpama Anda RAM punya 16 gitu ya. Nah, maka set instruction yang dibutuhkan Call of Duty itu kan ada di secondary memory semua disimpannya. Setelah diinstal kan di sini semua toh. Nah, kemudian dikirim ke main memory. Nah, seumpama yang dikirim itu hanya bisa 20% dari keseluruhan aplikasi Call of Duty gitu ya. Itu artinya rasionya itu kan 0,2 ya. Nah, ini disebut hit ratio gitu ya. Hit ratio adalah prosentase dari set instruction yang bisa disimpan oleh memori gitu ya. Prosentase keseluruhan dari set instruction yang bisa disimpan oleh memori gitu ya. Dari sini ke sini. Nah, kemudian dari sini ke sini berapa persennya kan gitu. Ya sama, hit ratio juga, tapi hit rasionya cache memory gitu ge. Nah, di sini setelah ada hit ratio, nah kita ada beberapa interfacing ya. Yang pertama itulah paralel ya. Nah, kalau paralel ini adalah sebuah prosesor. Adalah sebuah prosesor ya. Kemudian di sini ada memori 1. Memori 1. Kemudian di sini ada memori 2. Di sini ada memori 3. Gitu ya. Nah, di sini ada access time ya. Access time itu satuannya itu adalah time 1/H1 atau hit ratio. Nah, di sini hit ratio. Nah, ini H1 hit rasionya. Dari hard disk tadi ya, ada berapa persen yang bisa dimasukkan ke memori 1. Nah, kemudian berapa waktu untuk mengakses keseluruhan di memori 1 itu nyatanya dinyatakan dalam time per hit ratio gitu ya. Yang berikutnya juga ya, time 2 per hit ratio 2, berarti ada hit ratio 2 gitu ya. Yang 3 juga ada time 3/hit ratio. Ini tidak ada hit rasionya. Nah, kenapa tidak ada hit rasionya? Karena ini kan tidak dikopikan lagi ke memori 4, karena digambarkan atau diilustrasikan ini hanya ada 3 memori yang diparalel. Kalau seumpama ada 4 ya berarti ini per H2 gitu ya. Nah, ini cuma time saja gitu, oke. Jadi ini tidak berapa persen dari yang atas. Nah,
yang bisa di copy ke memori 4. Nah, kan enggak. Jadi ini adalah rasio yang bisa dikopikan ke memori kedua, yang kemudian yang memori kedua juga rasio yang bisa dikopikan ke memori ketiga, gitu ya. Jadi ada hard disk, umpama hard disk di sini, ditaruhkan di sini, ditaruh di sini, ditaruh di sini, gitu ya. Nah, itu adalah apa namanya, yang paralel. Loh, tadi kok taruhnya satu-satu? Iya, maksudnya gini. Ini hard disk ya, yang kotak besar ini. Taruhkan sini. Kemudian setelah ini penuh, nah baru ke sini. Penuh ke sini. Nanti setelah itu baru dikirimkan ke prosesor satu-satu. Satu-satu bersamaan, sorry. Tadi. Nah, tergantung prosesnya core berapa, kan gitu. Core berapa? Tuh, kalau core-nya 2 ya berarti cukup 2 saja. Gitu kan? Kalau 3 ya berarti 3. 4 okta ya berarti ada 8, kan gitu toh. Nah, ini adalah yang paralel. Yang seri gimana? Nah, kalau yang seri ya sama tapi tidak bareng gitu aja ya. Misal di sini ada prosesor ya. Kemudian di sini ada memori 1, memori 2, 3. Gitu. Ada hard disk. Nah, masuk sini, masuk sini, masuk sini, baru ini sini. Gitu, oke. Jadi prosesor ini kalau mau mengakses data, nah ke sini dulu. Kalau tidak ada, baru ke sini. Tidak ada, cari ke sini. Nah, ini kebalikannya semacam itu. Gitu, oke. Ya, ini adalah salah dua dari interface memori. Nah, bagaimana dengan case memori tadi? Ini kan memori ya. Case-nya mana tadi? Jenengan berbicara masalah case ini tadi. Nah, yang di sini juga masalah case. Itu hanya memori saja. Nah, oke. Kita bahas dikit di sini. Ini ada sebuah prosesor toh. Di sini ada case-nya. Semoga kita letakkan di sini aja lah ya. Dulunya case itu juga di luar ya, tidak di dalam prosesor. Ini main memory. Ya, kemudian di sini ada secondary memory. Data masuk, ya kan? Kemudian ke cache, kemudian ke prosesor, gitu ya. Ada data miss di sini. Nah, minta ke cache. Ternyata nggak ada. Nah, akhirnya dari prosesor minta ke memori. Nah, memori nggak ada juga. Akhirnya ke secondary memory. Ini yang biasanya yang ke secondary memory yang bikin nge-lag gitu ya. Nah, itu adalah apa namanya fungsi dari sebuah case tadi. Nah, kemudian case itu terbagi menjadi 3. Case itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah level 1 case atau L1. Yang kedua adalah level 2 case L2. Yang ketiga level 3 case ya, atau L3. Gitu oke. Nah, maksudnya apa ini level-levelan? Nah, saya gambarkan dulu. Nah, seumpama di sini ada sebuah prosesor ya. Itu mempunyai case level 1.
kemudian case level 2. Ini terhubung langsung ke sini, terhubung ke sini. Ini apa? Bolak-balik ya. Seumpama saya punyanya itu dual core, berarti ada 2 prosesor toh. Di sini ada L1, ini L2. Nah, 2 prosesor ini dihubungkan dengan case level 3 atau share case gitu. Nah, case level 3 ini itu jauh lebih besar ditimbang case yang level 1 dan level 2. Tetapi yang paling kecil itu adalah case yang level 1. Jadi L1 itu lebih kecil dari L2, tapi jauh lebih kecil dari L3 gitu ya. Maaf. Nah, gitu nggih. Nah, jadi apabila ada sebuah prosesor dual core seumpama, nah begini. Kalau prosesor kan gini toh, ada banyak sekali kaki ya. Apabila sebuah prosesor memproses sesuatu, kemudian instruction setnya itu disimpan di L1. Apabila tidak ada, dia akan cari di L2. Apabila L2 tidak ada, dia cari ke L3. Apabila di L3 tidak ada, maka dia akan cari ke memori ya, main memory. Itu nggih. Jadi dia akan cari ke main memory. Di sini saya gambarkan main memory. Nah, dia akan ada apa namanya itu tag direction gitu ya. Nah, sebelum ke tag direction gini, ada istilah lagi yaitu cache hit. Nah, tadi kan kita sudah bicara masalah ini toh. Nah, hit ratio. Nah, tadi juga sudah saya singgung tentang apa? Cache, hit ratio pada cache. Nah, di sini di L123 itu juga ada hitnya ya, cache hitnya gitu nggih. Jadi apa namanya, ada hit yang pertama, hit kedua, hit ketiga, nanti hit yang memori gitu nggih. Nah, kemudian apabila tidak ada di L3 tadi, nyambung cerita yang tadi ya, apabila instruction setnya itu tidak ditemukan di L3, maka dia akan mencari ke memori ya. Itu namanya tag direction. Saya tulis di sini tag direction gitu ya. Nah, tag direction juga juga bisa antar di sini ya. Antar ini juga bisa. Nah, gini juga bisa tag direction. Gitu nggih. Jadi instruksi untuk untuk mencari data gitu nggih. Ada nggak di L3? Wah, di L3 nggak ada, maka kita ke main memory gitu ya. Nah, saat di di main memory ya, di main memory itu ternyata ada. Nah, berarti kan kalau di main memory ada, di L3 tentunya tidak ada. Kenapa ya? Karena tadi di L3 tidak ada, kemudian dicari di memori. Nah, karena tidak ada di L3, itu kita sebut dengan cache miss. Cache miss. Nah, itu adalah data yang tidak bisa disediakan oleh cache memory. Kemudian ke main memory gitu ya. Nah, saat waktu untuk mencari data dari cache ke main memory, kemudian kembali lagi ke prosesor, itu namanya miss latency ya. Miss latency ya. Miss latency itu adalah waktu yang digunakan untuk mencari data dari cache ke
RAM ya, atau DRAM. Itu adalah miss latency. Nah, apabila di main memory itu tidak ada karena RAM-mu kecil, maka otomatis prosesor akan mencari di secondary memory. Itu ya, ini. Nah, ini kemudian ke sini. Oke. Data yang tidak bisa atau yang tidak available di DRAM atau main memory itu disebut dengan page fault. Nah, itu ya, page fault. Oke. Nah, kemudian data yang bisa atau yang tersedia di main memory itu namanya apa? Page hit. Nah, gitu ya. Jadi kalau L3 ini nyari ke sini ada ya, page hit. Tapi kalau L3 mencari di sini nggak ada page fault. Nah, gitu ya. Prosesor mencari ke L1, L2, L3. L3 nggak ada. Case miss gitu ya. Nah, itu adalah istilah-istilah pada referensi data yang diperlukan oleh prosesor. Nah, masalah referensi itu ada yang namanya locality of reference. Itu terbagi dua. Yang pertama adalah spatial locality. Yang kedua itu ada temporary location. Itu ya. Maksudnya spesial itu gini, spasial itu spasial. Nah, di sini ada data yang diperlukan dari prosesor. Kemudian di sini ada data lagi ya. Nah, itu namanya spasial. Jadi ada data yang terletak di dua lokasi pada RAM gitu ya, pada main memory gitu. Nah, seumpama nih Anda main Call of Duty, ada data misal ada senjata yang tidak bisa di cover oleh case gitu ya. Nah, maka dia cari ke main memory. Nah, ternyata senjata itu instruction setnya itu ada di dua lokasi yang berbeda gitu ya. Itu namanya spatial locality. Nah, kemudian apabila data itu ditemukan di satu slot, nah, tetapi data itu sering digunakan. Loh, kalau sering digunakan kenapa tidak di copy di L3 gitu ya, di cache? Nah, karena di cache-nya sudah penuh. Ini kan Call of Duty kan gede banget toh memorinya. Nah, jadi dia tidak bisa nih menampung semua data Call of Duty instruction set di sini gitu ya. Dia tetap butuh RAM, butuh main memory. Nah, tapi memorinya itu ada di data yang dibutuhkan itu ada di satu slot. Nah, itu namanya temporary memory, temporary location. Jadi Anda seumpama mau pakai AK-47 gitu kan. Nah, instruction setnya ada di sini. Kemudian Anda pakai Glock gitu, atau pakai granat. Granat ternyata sudah ada di L3 gitu ya. Pistol di L3. Oh, ternyata begitu Anda mau pakai AK-47 kesini lagi. Nah, ini berarti makainya itu disebut temporary location karena makainya ini lagi dan ada di lokasi yang sama. Tapi kalau ada memakai sebuah senjata yang instruction setnya itu gede dan ternyata tidak bisa disimpan di satu slot memori, ada dua, nah berarti disebut spatial locality gitu ya. Nah, ini adalah sebenarnya mungkin bisa disebut introduction ya dari sebuah memori. Semoga introduction ini setidaknya bisa memberi pencerahan gitu, apa itu memori, kemudian bagaimana data itu
mengalir atau data itu diminta dari prosesor sampai ke periferal gitu ya. Oke, besok kita lanjut tentang memory mapping gitu. Semoga bermanfaat.